Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di semester 2. Hari ini Bu Saras akan membahas materi berkaitan dengan unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Silakan disimak. Oke, kita akan membahas mengenai unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung yang pertama kali ingin Bu Saras bahas ialah tabung. Tabung bentuknya seperti ini. Jadi di sini tabung memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Kalian perhatikan ya. Di sini ada EF, dari E sampai F. Nah, ini namanya diameter. Ini diameter. Kemudian GH pun sama. Dari G sampai H ini juga diameter. Kemudian EH, nah ini disebut sebagai garis pelukis. Nah, ini namanya garis pelukis. Kemudian FG juga sama. FG ialah garis pelukis. Kemudian EP1, kalau dari E sampai F itu diameter, maka dari E sampai P1 jari-jari. Kemudian dari F sampai P1 juga sama, jari-jari. Kemudian dari G sampai P2 sama. Karena dari G sampai H itu diameter, maka dari G sampai P2 jari-jari. Kemudian dari H sampai P2 juga iya sama, jari-jari. Kemudian dari P1 sampai P2 ini yang kita sebut sebagai tinggi tabung. Inilah yang kita sebut sebagai tinggi tabung. Nah, jadi EF diameter, GH diameter, EH itu garis pelukis, FG itu garis pelukis, EP1 jari-jari, FP1 juga jari-jari, GP2 jari-jari, HP2 juga jari-jari, kemudian P1, P2 itulah yang kita sebut sebagai tinggi tabung. Kalian perhatikan tabung itu memiliki bagian alas, di bawah ini alas, kemudian ini bagian atasnya atau tutupnya, dan inilah yang kita sebut sebagai selimut. Jadi inilah unsur-unsur tabung. Ada diameter, garis pelukis, jari-jari, dan tinggi tabung. Oke, bisa dipahami? Oke, kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung yang kedua. Di sini kita akan membahas unsur-unsur kerucut. Jadi bangun ruang sisi lengkung yang kedua ialah kerucut. Kerucut bentuknya seperti ini. Kerucut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Kalian perhatikan ya unsur-unsur kerucut. Dimulai dari CD. Dari C sampai D disebut sebagai diameter. Kemudian CO, dari C sampai O, karena dari C sampai D itu diameter, maka dari C sampai O, jari-jari. Kemudian DO, dari D sampai O juga jari-jari. Dari C sampai P, nah garis ini, dari C sampai P, ini yang kita sebut sebagai garis pelukis. Kemudian dari D sampai P sama, ini juga disebut sebagai garis pelukis. Nah, kemudian dari P sampai O, ini yang kita sebut sebagai tinggi kerucut. Nah, seperti ini. Jadi kerucut itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut. CD diameter, CO jari-jari, DO jari-jari, CP garis pelukis, DP juga garis pelukis, kemudian PO itu tinggi kerucut. Bisa dipahami?
Kita lanjutkan di bangun ruang sisi lengkung yang ketiga. Untuk bangun ruang sisi lengkung yang ketiga, di sini Bu Saras memiliki bola. Bola memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah titik O. O itu titik pusat. Kemudian Bu Saras punya EF. Dari E sampai F itu disebut sebagai diameter. Kemudian dari G sampai H juga disebut sebagai diameter. Kemudian karena EF itu diameter, GH juga diameter, maka EO itu jari-jari. Kemudian HO juga jari-jari. Kemudian FO juga jari-jari. GO juga jari-jari. Kemudian EHFGE, jadi garis yang ini itu yang disebut sebagai garis pelukis. Bisa dipahami? Inilah unsur-unsur bola. Jadi ada titik pusat O, EF diameter, GH diameter, EO jari-jari, HO juga jari-jari, FO juga jari-jari, GO jari-jari, EHFGE itu yang disebut sebagai garis pelukis. Jadi silahkan dipahami dari bangun ruang sisi lengkung yang pertama tabung, 2 kerucut, kemudian 3 bola. Silahkan unsur-unsurnya dipahami dan juga dihafalkan. Bagaimana? Mudah bukan? Unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung mudah ya. Dari yang pertama punya tabung, 2 kerucut, dan 3 adalah bola. Silahkan unsur-unsurnya dihafalkan dan juga dipahami. Kemudian nanti latihan soal di situ silahkan dikerjakan. Sekian dari Bu Saras hari ini. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Selalu lebih banyak manfaatnya untuk kalian. Bu Saras akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.